Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Boleh sama-sama kita buka Alkitab kita pada kitab Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam Tuhan kita punya kekuatan yang baru, kita punya semangat yang baru. Boleh sama-sama kita merenungi, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita memuji nama Tuhan karena hanya Tuhan yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Dalam hidup
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu, sujud menyembah-Mu di pagi hari ini. Engkau Allah yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus buat perkenanan-Mu pada hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau berhadirat, biar Engkau bertata dalam pribadi kami, dalam keluarga kami. Kami akan share firman Tuhan hari ini. Urapi kami semua yang mendengarkan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan. Biar apa yang keluar dari bibir hamba-Mu itu berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jemaat HCC Home Community Church dimanapun berada. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya kekudusan Tuhan. Saya ingin menyampaikan bahwa kekudusan Tuhan adalah sesuatu yang sakral, mungkin dianggap orang. Mungkin sebagian orang itu sesuatu yang yang tidak dapat bisa kita jangkau. Hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 3 ayat yang keempat. Keluaran 3 ayat yang keempat. Keluaran 3 ayat yang keempat sampai yang kelima berkata demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tinggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Kita tahu kisah ini di mana Musa sementara menggembalakan kambing domba. Dan di sana Tuhan ingin memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Dan Tuhan menampakkan dirinya di semak duri yang berapi. Semak duri yang berapi. Dan Tuhan berkata kepada Musa, "Tanggalkan kasutmu sebab tempat ini kudus." Bapak Ibu, jika kita melihat di dalam Perjanjian Lama, kekudusan Tuhan itu tidak bisa ditawar-menawar dengan apapun. Setuju? Setiap orang melihat Allah pasti akan mati. Setiap orang yang melihat kemuliaan Allah pasti dia akan mati. Itu di dalam Perjanjian Lama, bahwa Allah itu kudus, sangat kudus, sehingga orang tidak dapat melihat Tuhan, bahkan mau menyentuh tempat yang dianggap kudus. Tetapi Musa mendapatkan sebuah anugerah Allah. Contohnya ketika Musa bertemu dengan Allah di atas Gunung Sinai. Keluaran 19 ayat yang ke-18 berkata demikian. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api asapnya, membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Jadi kisahnya di mana Tuhan turun di atas puncak Gunung Sinai, di mana bangsa Israel itu ingin menunggu bahwa Tuhan itu berbicara kepada mereka melalui hambanya Musa, dan Tuhan turun di Gunung Sinai. Ayat yang ke-19 bunyinya, "Sangkakala kian lama kian keras berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru." Jadi ketika Tuhan turun di Gunung Sinai, di puncak Gunung Sinai, awan mengelilingi Gunung Sinai, dan Musa pun tahu bahwa itu adalah Allah, dan Musa pun memanggil Allah dan Tuhan menjawabnya.
ayat yang ke-20 berkata demikian. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atasnya. Jadi ketika Tuhan turun, Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas, berjumpa dengan Tuhan. Bahwa Musa mendapatkan anugerah daripada Tuhan untuk bisa berjumpa langsung dengan Allah. Tetapi perhatikan ayat 21 dan ayat 22. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Jadi Bapak Ibu, ketika Musa naik, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa sampaikan kepada bangsa Israel, jangan mereka datang mendekat bahkan di kaki gunung yang dimana kemuliaan Tuhan itu ada. Jangan mereka menengok-nengok, melihat, mengintip-ngintip, bahkan mereka akan mati. Tuhan akan melanda mereka. Bahkan firman Tuhan katakan seperti ini, juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Imam pun harus menguduskan diri mereka agar Tuhan tidak melanda mereka. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa kekudusan Tuhan itu mutlak. Kekudusan Allah itu mutlak. Kekudusan Tuhan tidak dapat disogok oleh apapun, dibayar dengan apapun, tidak dapat dibayar dengan harta kita, tidak dapat dibayar dengan perbuatan baik kita, bahkan tidak dapat dibayar dengan amal kita dan segala hal yang ada di dunia ini. Jangan pernah kita berpikir bahwa dengan perbuatan baik saya, dengan amal saya bisa negosiasi dengan Tuhan. Saya katakan bahwa kekudusan Tuhan itu mutlak, tidak bisa dibayar dengan apapun. Kekudusan Tuhan itu mutlak. Sehingga kita manusia yang berdosa ini dikatakan tidak layak. Saya dan Bapak Ibu, manusia yang berdosa itu tidak layak. Setiap orang yang berdosa harus membawa yang namanya korban di hadapan Tuhan. Jika kita melihat di dalam Perjanjian Lama, setiap orang yang mau ditahirkan, mau diampuni dosanya, itu harus membawa korban di hadapan Tuhan, baik lembu, domba, dan apapun itu. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam sebuah perjanjian lama ada yang namanya Bait Kudus. Ada yang paling dalam itu ruang Maha Kudus. Tetapi itu hanya orang yang dikhususkan, yaitu para imam. Dan ketika imam masuk, itu pun harus mereka mempersiapkan diri mereka untuk menguduskan diri mereka. Jadi kekudusan itu mutlak. Ada pertanyaan buat kita semua ketika kita tahu bahwa kekudusan Tuhan itu mutlak, tidak bisa ditukar dengan apapun. Ada pertanyaan buat kita, apakah dengan kekudusan Tuhan, dengan kekudusan Allah yang mutlak, kita merasa terhakimi, merasa tidak layak, merasa bahwa hidup saya tidak lagi berharga gitu, bahkan tidak mau datang beribadah, bahkan tidak mau melayani karena merasa tidak lagi kudus di hadapan Tuhan. Apakah kita berpikir bahwa dengan kekudusan Tuhan yang mutlak,
kita merasa terhakimi, tidak mau melayani, tidak mau beribadah. Saya mau beritahu kepada kita semua bahwa tetapi kasih karunia Allah membawa kita di dalam kekudusan Allah. Bahwa karena kasih karunia Allah membawa kita di dalam kekudusan Allah. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 berkata demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Hari ini ketika kita tahu bahwa kekudusan Tuhan itu mutlak, tidak dapat ditukar dengan apapun. Jangan pernah merasa terhakimi, Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan yaitu pandang kayu salib. Pandang salib Kristus. Yang kita lakukan bukan menjauh dari tempat ibadah. Yang kita lakukan bukan menjauh daripada Tuhan. Tetapi harusnya kita memandang salib Kristus. Kenapa? Dalam perjanjian lama, yang tadi saya jelaskan bahwa ketika kita mau hidup kita dibenarkan, kita harus membawa korban di dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus yang kudus menjadi korban buat saya dan buat saudara. Hari ini kita tahu bahwa kekudusan Tuhan itu mutlak. Tetapi yang kita lakukan adalah pandang salib Kristus. Datang sama Tuhan. Bukan menjauh daripada Tuhan. Bukan menjauh dari persekutuan doa. Bukan menjauh dari ibadah. Bahkan tidak mau melayani Tuhan. Karena hanya salib Kristus yang menguduskan hidup kita. Efesus 1 ayat 4 berkata demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, kita dikuduskan. Saya katakan kayak begini. Statement terakhir saya, pesan yang ingin saya sampaikan, yang ditaruh di dalam hati saya, bahwa ya memang benar kekudusan Tuhan itu mutlak. Memang benar kekudusan itu tidak dapat dibayar dengan apapun. Tetapi kasih Tuhan yang menguduskan kita. Ya memang benar kekudusan Tuhan itu mutlak, tidak bisa diganti dengan apapun. Tetapi kasih Tuhan yang menguduskan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu merasa bahwa berat, melayani itu berat karena begitu banyak tekanan, begitu banyak problem, begitu banyak yang harus dihadapi. Saya berdoa buat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hari ini mengalami masalah tekanan hidup. Maka mereka ingin, mungkin di dalam hati mereka sudah ingin menjauh daripada Tuhan, sudah ingin menjauh daripada ibadah ya Tuhan Yesus, bahkan tidak mau lagi melayani Tuhan karena begitu banyak tuntutan di dalam kehidupan mereka, begitu banyak yang harus mereka hadapi. Tetapi hamba berdoa, biarlah dengan salib Kristus, dengan kasih Tuhan, Engkau menguatkan kehidupan setiap daripada kami. Kami dikuatkan
hari ini kami mendapatkan rema yang baru dalam kehidupan kami. Kami dilayakan, kami dikuduskan oleh karena kasih Kristus. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.